Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-548 yang akan menjelaskan standar 2.7 penyelenggaraan UKM pengembangan, kriteria 2.7.1, cakupan dan pelaksanaan UKM pengembangan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.7.1 meliputi A. Puskesmas, masyarakat, melaksanakan upaya kesehatan pengembangan berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah kerja. Kemudian B. Cakupan UKM pengembangan diukur sebagai salah satu indikator kinerja utama untuk masing-masing pelayanan UKM pengembangan yang ditetapkan di puskesmas. Kemudian C. Penetapan indikator kinerja utama pelayanan UKM pengembangan terintegrasi dengan penetapan indikator kinerja puskesmas. Jadi ini sama dengan yang di 2.6 bahwa kalau sudah ditetapkan indikator kinerja utama dari UKM pengembangan, itu nanti masuk ke dalam lampiran kedua SK tentang indikator kinerja puskesmas yang diminta oleh kriteria 2.6.1. Baik, kita lanjutkan pokok pikiran yang D. Untuk mencapai kinerja UKM pengembangan, dilakukan upaya-upaya promotif dan preventif sesuai dengan pedoman yang berlaku. E. Dilakukan pemantauan dan analisis serta tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja dan upaya pencapaian kinerja pelayanan UKM pengembangan yang telah dilakukan. F. Pencatatan dan pelaporan UKM pengembangan baik secara manual maupun elektronik dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan atau pihak lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan kepada Kepala Puskesmas dapat dilakukan secara tertulis atau penyampaian secara langsung melalui pertemuan-pertemuan seperti lokakarya mini bulanan, pertemuan tinjauan manajemen, dan forum lainnya. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 2.7.1 meliputi A. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan UKM pengembangan sesuai dengan hasil analisis permasalahan di wilayah kerja puskesmas. Ini disiapkan regulasi dan dokumentasi. Kemudian B. Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM pengembangan disertai dengan analisisnya. Berarti ini disiapkan regulasinya maupun dokumennya. Sedangkan elemen penilaian C dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM pengembangan yang telah ditetapkan dan tertuang di dalam RPK sesuai dengan kebijakan prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan. Berarti di sini Sobat Sehat perlu menyiapkan regulasinya, dokumen, dan wawancara. Kemudian yang elemen penilaian D, dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Berarti harus disiapkan dokumen, kemudian Sobat Sehat harus siap untuk diobservasi dan diwawancarai oleh surveyor. Kemudian elemen penilaian yang E, disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Berarti di sini harus disiapkan dokumen dan Sobat Sehat harus siap untuk diwawancarai. Selanjutnya, elemen penilaian F, dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berarti di sini siap regulasi, kemudian siap dokumen, dan siap untuk diwawancarai. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas
kriteria 2.7.1 dan kita akan bertemu di video 549 untuk membahas tentang bab 2 penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Standar 2.8 pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja pelayan UKM. Kriteria 2.8.1 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas yang dapat dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.